In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Back Barcelona, Ronald Araujo dikabarkan berpeluang kembali ke starting 11 akhir pekan ini. Menurut laporan Diario Sport, pelatih Hansi Flick sedang mempertimbangkan untuk menurunkan sang bek asal Uruguay sejak awal dalam laga El Clasico melawan Real Madrid. Araujo sempat mencetak gol penentu kemenangan saat dimainkan sebagai penyerang dadakan melawan Girona, namun tetap hanya duduk di bangku cadangan pada laga Liga Champions kontra Olympiakos. Keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya, mengingat peran pentingnya dalam struktur pertahanan Blaugrana selama beberapa musim terakhir. Kini, Flick diyakini ingin memanfaatkan kekuatan fisik dan kecepatan Araujo untuk meredam ancaman utama Madrid, yaitu Vinicius Junior dan Kylian Mbappe, dua pemain yang sangat berbahaya dalam duel 1 lawan 1. Kemampuan Araujo dalam membaca permainan serta kecepatannya dalam melakukan cover di area sayap menjadikannya senjata penting dalam strategi bertahan Barcelona. Jika diturunkan, kehadiran Araujo bisa menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan tim, terutama menghadapi serangan balik cepat Madrid yang dikenal mematikan. Lamine Yamal kembali menjadi sorotan menjelang laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid di Santiago Bernabeu akhir pekan ini. Pemain muda berusia 17 tahun itu diprediksi akan menjadi salah satu kunci permainan Barcelona, mengingat catatan impresifnya musim lalu ketika mampu mencetak 3 gol dalam 4 pertemuan melawan Real Madrid. Keberadaannya di lapangan dinilai penting karena kemampuannya menghadirkan kreativitas dan keberanian dalam situasi-situasi besar. Pihak internal Barcelona melihat Yamal sebagai sosok yang mampu tampil menonjol dalam laga berintensitas tinggi. Karakter kompetitifnya membuat ia tidak gentar menghadapi tekanan meski baru saja pulih dari cedera ringan yang sempat mengganggu ritmenya. Penampilan stabilnya setelah jeda internasional menjadi bukti bahwa pemain muda ini telah kembali ke performa terbaik dengan 2 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan terakhir. Secara keseluruhan, baik Barcelona maupun Real Madrid sama-sama tidak berada dalam kondisi puncak. Namun, atmosfer El Clasico selalu menghadirkan tensi dan emosi tinggi, menjadikannya panggung ideal bagi pemain-pemain seperti Yamal untuk menunjukkan kualitas terbaik. Barcelona berharap energi muda dan determinasi Yamal mampu memberi dampak besar sekaligus menjadi pembeda dalam pertandingan yang syarat gengsi di Santiago Bernabeu tersebut. Barcelona dipastikan tidak akan diperkuat pelatih utama Hansi Flick di pinggir lapangan saat menghadapi Real Madrid dalam laga El Clasico akhir pekan ini. Keputusan tersebut diambil setelah upaya banding klub agar Flick bisa mendampingi tim di Santiago Bernabeu resmi ditolak. Flick mendapat kartu merah pada kemenangan 2-1 atas Girona pekan lalu setelah menerima 2 kartu kuning, dan komite disiplin menganggap hukuman itu sah dengan memberikan larangan mendampingi 1 pertandingan. Barcelona sempat mengajukan banding lanjutan ke komite banding, namun hasilnya tetap sama, permohonan mereka ditolak. Dengan demikian, Flick hanya bisa menyaksikan laga dari tribun, kecuali klub memilih membawa kasus ini ke pengadilan arbitrase olahraga. Absennya Flick menjadi pukulan bagi Barcelona, terutama karena musim lalu ia sukses membawa tim menang 4-0 di Bernabeu. Sebagai gantinya, asisten pelatih Marcus Sorg akan memimpin dari pinggir lapangan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan tantangan besar bagi Sorg, mengingat Barcelona kalah di 2 laga terakhir yang ia pimpin, masing-masing melawan Leganes dan Atletico Madrid.
Meski demikian, tim tetap bertekad mempertahankan performa positif di bawah kendali sementara Sorg. Dengan waktu banding yang tersisa hingga Jumat siang waktu setempat, keputusan akhir Barcelona soal langkah hukum berikutnya akan menjadi faktor penting sebelum duel penuh gengsi ini. Robert Lewandowski dipastikan absen saat Barcelona menghadapi Real Madrid di laga El Clasico akhir pekan ini. Penyerang asal Polandia itu masih menjalani pemulihan dari cedera otot yang didapat ketika membela tim nasional awal bulan ini. Cedera tersebut membuat pemain berusia 37 tahun itu harus melewatkan 2 pertandingan terakhir Barcelona, masing-masing melawan Girona dan Olympiakos, yang semuanya berhasil dimenangkan tim asuhan Hansi Flick. Menurut laporan dari Gerard Romero yang mengutip media Polandia, Kanal Sportowi, Lewandowski kini tengah fokus mempercepat proses pemulihan agar bisa kembali merumput pada laga melawan Elche yang dijadwalkan berlangsung pada awal November mendatang. Sang penyerang dikabarkan menunjukkan progres positif dan sangat ingin segera membantu tim di lapangan. Absennya Lewandowski tentu menjadi kehilangan besar bagi Barcelona menjelang duel penting melawan rival abadi mereka. Namun, kondisi fisiknya dianggap lebih penting sehingga klub memilih untuk tidak mengambil risiko dan menunggu hingga sang pemain benar-benar pulih sepenuhnya sebelum kembali bermain. Back Barcelona, Andreas Christensen dikabarkan tengah menarik minat serius dari Atletico Madrid. Kabar ini dilaporkan oleh Mundo Deportivo yang mengutip sumber dari Italia menyebutkan bahwa masa depan Christensen di Camp Nou mulai dipertanyakan. Meski tampil cukup solid pada awal musim ini dan berhasil kembali masuk ke dalam rencana pelatih Hansi Flick, posisi sang bek asal Denmark belum sepenuhnya aman. Kontrak Christensen bersama Barcelona akan berakhir pada musim panas 2026. Namun, hingga kini pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak belum menunjukkan perkembangan berarti. Situasi ini membuka peluang bagi klub lain untuk memantau kondisi sang pemain, terutama bagi Atletico Madrid yang tengah mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan. Ketertarikan Atletico semakin kuat karena kehadiran Matteo Alemany sebagai direktur sepak bola profesional baru mereka. Alemany adalah sosok yang sebelumnya berperan penting dalam membawa Christensen ke Barcelona pada 2022 ketika ia masih menjabat di manajemen Blaugrana. Dengan hubungan baik antara keduanya, peluang terjadinya transfer bisa semakin besar jika Barcelona tak segera memperjelas masa depan sang pemain. Kini, fokus tertuju pada langkah Barcelona dalam beberapa bulan ke depan. Klub harus memutuskan apakah akan mempertahankan Christensen dengan kontrak baru atau membuka peluang negosiasi dengan Atletico yang siap memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat skuad mereka.